yang masih banyak jadi PR kita dalam penyelenggaraan kurban di sebagian tempat kan memang yang tukang dabiah, tukang jagal atau apa yang sejenis itu diberi upah oleh panitia dengan melebihkan porsi porsi pembagian kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sana basua balik kita di channel kebanggaan kita, di program kesayangan kita yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Sanak-sanak sadonyo, insyaallah beberapa hari kemudian kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau dikenal juga dengan Hari Raya Kurban, dan tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan di hati kaum muslimin dan kaum muslimat seputar ibadah kurban. Maka pada kesempatan kini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang insya Allah akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita sambut, please welcome Ustadz Salman Tuanku Rajo MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah, Ustadz sibuk Ustadz. Seketik Ustaz. Jadi pertama terima kasih dan maaf mengganggu kesibukan Ustadz. Tapi memang rasanya konten kau perlu dibuat untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan masalah kurban. Anak-anak sehat Ustaz, keluarga? Alhamdulillah. Ustaz sehat ya keluarga? Alhamdulillah. Ustaz, mungkin kita mulai aja Ustaz bincang-bincang seputar kurbannya. Pertama, apa itu kurban dulu Ustaz? Gitu. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi Ustaz-Ustaz pemirsa Otabone ya, sebenarnya pembicaraan tentang kurban beliau lebih otoritatif ya. Lebih layak untuk berbicara tentang banyak hal mengenai kurban, tetapi alhamdulillah kesempatan kali ini beliau mengajak Ambo untuk sama-sama membahas tentang kurban. Jadi dalam bahasa fikih ya, bahasa fikih dan juga tentu itu diambilkan dari hadis, kurban itu kan diambil dari kata udhiyah ya. Udhiyah. Dia kata dhahi ya. Jadi kurban ya adalah ibadah di mana seorang muslim yang mampu melakukan ibadah tersebut mengorbankan jenis binatang-binatang tertentu untuk disembelih di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13. Yaitu binatang-binatang tersebut hanya terbatas pada binatang yaitu domba atau kambing, kemudian sapi dan unta kalaupun di daerah lain, atau kerbau juga termasuk. Tidak ada kurban ayam gitu saja, kurban itia atau kurban satabe ikan gitu. Kurban hanya pada binatang-binatang yang ditentukan sebagaimana digambarkan dalam hadis-hadis Rasul yang bicara tentang kurban. Gitu. Jadi waktu untuk penyembelihan itu terbatas di sampai hari tadi Ustaz ya. Hari raya itu sendiri, hari nahar namanya saya. Kemudian ditambah 3 hari sesudahnya, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kira-kira bila waktu yang paling afdal untuk penyembelihan Ustaz di antara sampai hari itu? Iya. Jadi sejauh yang mau pahami memang pilihan hari untuk menyembelih itu memang dibolehkan di 4 hari gitu saja. Nah, nama yang afdol itu tampaknya lebih tergantung pada kondisi saja sejauh yang mau pahami. Nah, mungkin memang ada riwayat-riwayat tertentu terkait misalnya keutamaan 10 Zulhijjahnya, tetapi misalnya seperti hari besok kan kita Idul Adha di hari Jumat, dan meskipun ada hadis atau ada riwayat atau pembacaan fikih tentang apakah kalau Idul Adha bertepatan dengan Jumat itu Jumatnya masih ada atau tidak, tetapi kita umumnya di Indonesia masih, meskipun salat Idul Adha di hari Jumat, tapi yang Jumatnya kita tetap tunaikan gitu. Nah, dan itu tentu memang dalam prakteknya akan agak kesulitan kalau di tanggal 10 itu langsung disembelih. Maka keluasan hari yang diberikan dari dalil-dalil syar'i tentang pelaksanaan kurban memang boleh tetap dilakukan di tanggal 11, 12, paling lambat tentu di tanggal 13 untuk yang mana mau kurban gitu ya. Nah, lebih dari itu ya menyembelih tentu boleh saja, tetapi namanya sudah bukan kurban gitu ya. Menabiah biasa saja ya. Biasa sedekah makanan daging atau begitu. Nah, Ustaz, kini kan ada semacam pandangan di masyarakat awak bahwa berkurban itu kan melalui panitia kurban, entah itu di masjid atau di musola. Kalau ada misalkan inyo ndak terdaftar di panitia kurban baik di masjid ataupun di musola, dan nyo belum punya keuangan atau kemampuan untuk berkurban
pada waktu yang ditentukan panitia tuh. Tahu-tahu katakanlah besok hari Jumat sore atau hari Sabtu pagi itu ada pitihnya masuk ke rekeningnya gitu, dan dia mampu beli hewan kurban, itu masih bisa laksanakan kurban? Sangat bisa, ya. Sangat bisa, sangat bisa dan sangat bagus sekali. Jadi memang karena kebiasaan gitu mungkin jadi dianggap seakan-akan bahwa kurban itu hanya melalui panitia kurban di masjid atau musola. Padahal ya kurban itu kalau si mudhahi itu orang yang berkurban itu mampu, malah sangat bagus kalau ini langsung mengeksekusi sendiri, menyembelih tadi ya. Penyembelihan kurbannya sendiri, kambing atau sapi bahkan kalau memang sanggup, tetapi asal sanggup, asal mampu, dan memang tidak akan nanti kalau memang belum sanggup nanti malah mubazir gitu Kalau memang sanggup sebagaimana Rasulullah SAW sendiri melakukan, sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah melakukan, maka tentu juga sangat bagus kalau memang nyo sanggup sendiri menyembelih, mengurusnya, mengolahnya, kemudian membagikannya, itu sangat bagus juga. Tetapi kalau memang tidak sanggup ya tentu diwakilkan ke orang lain atau seperti yang berlaku kini melalui panitia. Tapi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kalau ternyata seseorang rasakinya rupanya baru ada, mungkin malah di tanggal 3 balik pagi gitu balik pagi, atau tanggal 3 balik zuhur gitu, atau tanggal 3 balik rupanya masuk ada rekening, ada kawan membayar utang mungkin atau apa dan sebagainya. Lalu padahal ini memang cita-citakan atau bahkan terpikir hari itu banyak baru deh, kok rasanya sayang terlewat sebuah ibadah besar, karena kan memang itu amal yang kata Rasul tidak ada amal yang lebih utama melainkan ihraqud dam gitu saja, menumpahkan darah hewan kurban. Maka sangat boleh, sangat bagus, dan itu akan berpahala yang sangat besar tentu saja. Ya, jadi kenapa itu penting di sana? Karena apalagi kini kok cenderung kejadian tuh panitia kurban misalkan karena soal teknis itu membatasi, misalkan seminggu sebelum hari raya lah mesti lunas gitu, kemudian di close, ditutup pendaftaran itu. Padahal bisa saja orang tuh baru punya kemampuan itu sehari atau 2 hari atau bahkan lah di hari raya itu sendiri. Jadi keberadaan panitia kurban sebenarnya bukan menjadi hal yang diwajibkan ya. Boleh saja seorang yang mudhahi tadi, orang yang berkurban tadi langsung menyembelih surang seperti halnya Rasulullah SAW. Oke, Ustaz, terkait hukum kurban itu sendiri Ustaz, karena memang seringnya menjadi perbincangan kan. Sebenarnya adakah perbedaan pendapat tentang masalah hukum dari kurban itu? Jadi sebenarnya aku Ustaz yang lebih lebih pas ya, tapi ya kita diskusi lah gitu. Nanti kalau masalah mohon dikoreksi Ustaz. Jadi sejauh yang kita bisa telaah mungkin dari kitab-kitab fikih saja. Salah satu kitab fikih yang bagi hamba sangat sering menjadi rujukan itu kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Jadi memang kalau kita baca kitab itu atau kita bandingkan dengan kitab-kitab lain, kitab fikih yang juga masyhur kan Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Muhammad Az-Zuhaili atau kitab yang lain. Itu memang ikhtilaf ulama ya. Memang ikhtilaf ulama tentang hukum kurban, ada yang mengatakan wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah saja. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi jumhur kok maksudnya mayoritas. Mayoritas ulama ya. Mayoritas. Sebagian besar ulama berpendapat dengan membaca dalil-dalil dari Quran, dari hadis, maka dan juga amal sahabat. Karena misalnya seperti Abu Bakar itu kan memang sengaja beliau tidak berkurban selama beberapa tahun demi menunjukkan kepada sahabat yang lain bahwa kurban itu tidak wajib, khawatir nanti dianggap menjadi wajib. Nah itu maka pendapat jumhur dan Nambokiro itu lebih rajih, lebih kuat pendapat itu adalah bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah begitu. Nah tapi menarik memang saat kalau kita baca dalil sebagian ulama yang mengatakan kurban wajib, itu kan diantaranya dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad misalnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kelebihan rezeki, kata Rasul, kata riwayat ini, walaupun kemudian ternyata dalam kajian ulumul hadis ini dinaqad, ya dikritik oleh sebagian ulama karena dikatakan dhaif sanadnya. Tapi tentu tidak main-main seorang imam besar hadis Imam Ahmad meriwayatkan masuk dalam musnad beliau. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada kelapangan rezeki di hari-hari nahar itu tapi hendaknya berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dakik-dakik ka musalla kami, jangan dakik-dakik ka tempat solat kami, ke masjid ke musalla kami. Sampai muda itu bana ya. Itu gitu ya. Nah, itu yang dijadikan dalil diantaranya oleh sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya fardhu ain, wajib. Nah, cuman kalau dibandingkan dengan dalil lain, salah satu hadis yang menarik sebagai pembanding kan kemudian adalah hadis ketika Rasul bersabda, idza ra'aitum hilal dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarikum, kama Rasul. Kalau sudah engkau lihat hilal bulan Zulhijjah, itu kan wa arada ahadukum ay yudhiya, lalu ada di antara kami yang ingin berkurban, maka Rasul dengan kata wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kamu
ingin berkurban. Oh, kalau ingin berarti ada kebebasan di situ. Berarti tidak boleh ikut, boleh hendak. Boleh ikut, boleh hendak. Sebab arada yuri, dia ingin. Maka lalu kemudian dibandingkan dengan dalil yang lain banyak hadis, maka kesimpulan jumhur, mayoritas ulama, sebagian besar ulama dan ambo lebih memilih itu, yakini bahwa kurban itu hukumnya sunnah kadah gitu. Jadi itu barangkali. Tapi kalau awak memang punya kemampuan, jangan gara-gara mendengar hukumnya sunnah muakkadah kok ndak lo satu Ustaz ya. Iya. Kalau kita punya kemampuan, apalagi kemudian memang kita tinggal di lingkungan yang memang daging kurasunya menjadi sesuatu yang istimewa lah gitu. Ndak bisa tiap hari, ndak bisa sekali sepakan, makan sebulan-sebulan pun mungkin ada tetangga kita yang mungkin tidak merasakan nikmatnya makan daging gitu. Maka sangat utama sekali, ini amal yang afdol, amal yang sangat utama, sangat besar pahalanya, tentu saja tadi. Jadi Ustaz, pertanyaan selanjutnya, banyak orang yang bertanya tuh, boleh ndak sih awak berkurban kok, tapi awak ndak ikut menyaksikan penyembelihannya doh. Itu pertanyaan itu sering sekali muncul. Seperti kini kok ada misalkan kawan-kawan di lembaga tertentu membuka rekening untuk ikut berkurban gitu. Sementara yang berkurban kan hanya transfer PT saja. Ndak ada yang ikut menyaksikan. Itu boleh ndak? Atau ada riwayat ndak yang menguatkan tentang masalah itu? Iya, jadi tentang boleh atau tidak, boleh saja. Secara fikih itu boleh, karena memang tidak kita temukan riwayat hadis misalnya yang mempersyaratkan bahwa seorang berkurban itu harus menyaksikan sendiri, harus menyaksikan langsung penyembelihan itu. Memang ada hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah memang langsung atau hadir, tetapi juga ada riwayat misalnya ketika Rasul menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi kurban beliau, dan beliau tidak menghadiri itu misalnya. Maka tidak harus hadir. Jadi kalaupun kita seperti kini ada kawan-kawan kita yang memang alhamdulillah dengan lembaga-lembaga amal itu bisa menjangkau lebih jauh daerah-daerah terpencil, sanak-sanak kita yang memang betul-betul jarang dapat mencicipi nikmatnya daging kambing dan sapi, maka lalu kita wakilkan kepada kawan-kawan itu untuk menyembelih kurban kita di daerah-daerah jauh itu, maka keutamaannya pun tetaplah tidak akan berkurang gitu saja. Insyaallah itu juga sangat luar biasa. Kalau begitu misalkan ada orang rantau nyoba kirim pitihnya ke kampung untuk berkurban meskipun dia tidak pulang, berdasarkan riwayat tadi Nabi pernah menyerahkan kurbannya kepada Ali untuk diurus, berarti kau boleh Ustaz ya? Sangat boleh. Okay. Kemudian Ustaz, yang banyak juga jadi pertanyaan de kawan-kawan di kaum muslimin, terutama di sanak-sanak kok, barasih batasan maksimal seorang peserta kurban tu boleh mengambil bagian dari hewan kurban itu untuk makannya. Iya, kalau kita rujukan langsung ke hadis tentu saja, maka di dalam hadis disebutkan bahwa maksimal itu sepertiga saja, sepertiga. Jadi maksimal dari binatang kurban yang kita kurbankan itu boleh dimakan langsung, dimakan atau dinikmati oleh yang berkurban adalah as-thuluth, ya, sepertiga. Tetapi sebenarnya kalau kita di Sumatera Barat apalagi di Minang itu malah sepertiga pun insyaallah tidak sampai, tidak biasa pula kita mengambil sepertiga langsung dari kambing atau jatah kita dari berserikat dalam seekor sapi itu. Jadi cuman kalau memang dalam kondisi tertentu ada orang-orang yang ingin mengambil sampai jatah maksimal sepertiga itu jaiz, itu mubah, dibolehkan misalnya. Tapi lebih dari itu tentu tidak lagi. Maaf Ustaz. Jadi berarti misalkan lah ditimbang daging jawi kok. Kan rata-rata kalau di tempat awak kok sikuk jawi itu 7 orang gitu kan. Ditimbang daging jawi kok katakanlah dapat 100 kilo. Berarti 35 kilo tu ya. Kan sepertiganya sekitar 33 kilo lah. 33 kilo itu boleh diambil oleh pesertanya dan dibagi 7 mereka yang bertujuh itu. Tapi itu kan batasan maksimal ya saya. Nah, kalau memang niat nak berkurban, kalau nak banyak-banyak ambil nak. Kalau misalkan nyo nak mambiak Ustaz, boleh lah nak? Sangat boleh. Sangat boleh ya. Boleh. Jadi kalau nyo nak mambiak, nyo ingin sedekahkan seluruhnya dibagi kepada orang lain, maka itu pun sangat boleh, bagus. Bagus saja. Dan cuman kalau kondisi gitu misalnya gini kan orang kurbanku kadang-kadang kita dapat sekian kupon dari sini. So aku menumpuklah di kulkas gitu daging yang kadang-kadang bahkan enggak tahu. Maka tentu kita ukur gitu saja, kalau rasa-rasanya akan sangat banyak sekali kebagian, maka sekedarnya saja kita ambil gitu. Jadi boleh saja. Kalau seterusnya Ustaz, masalah itu agak hangat kadang-kadang perbincangannya Wak Celia.
boleh hendak sih seorang penerima daging kurban, kau bukan peserta kau Ustaz, penerima daging kurban, kemudian memperjualbelikan kembali hasil daging kurban yang nyo terima tu. Contohnya nyo misalkan menggale sate atau nyo menggale bakso, begitu nyo dapat kupon kurban, lalu nyo jadian itu jualannya, dagangannya, ba tu status hukumnya. Iya. Kalau bunyi hadisnya kan la tabi'u luhumal hadi, luhumul adhahi wal hadi gitu saja. Yeah. Jangan kamu jual daging dari hewan kurban dan hewan sembelihan di hari raya Idul Adha. Jangan la tabi'u luhumal adhahi wal hadi. Nah, memang memahami bunyi hadis itu ikhtilaf ulama nampaknya. Saya memang ada pendapat ulama yang paling tegas sejauh yang memahami dari kajian-kajian fikih adalah yang betul-betul sangat tidak boleh menjual itu adalah orang yang berkurban. Oke. Jadi kalau nyola berpindah tangan dari kan yang dia kupon itu kan masyarakat. Nah, ketika nyo lah menerima bagiannya itu sebenarnya secara hukum asalnya nyo berhak melakukan apapun atas itu. Iya. Artinya tidaklah terlalu terlarang banang untuk memperjualbelikannya. Iya. Itu kemudian dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalau yang menjual itu adalah orang yang lah menerima, nyo dapat kupon, nyo dapat dan rupanya uang banyak gitu, dan nyo mungkin katakanlah mungkin di sana kita yang secara ekonomi barangkali agak terbatas, tapi punya usaha seperti Ustaz ceritakan tadi, mungkin punya usaha jual bakso, nyo pakai itu untuk bahan bakso lalu dijual, apakah boleh? Maka Ambo termasuk yang meyakini itu boleh. Nah, bahwa ada barangkali yang mengatakan tidak boleh, mungkin beliau memang merujuk ke zahir nas hadis tadi itu gitu, dan ikhtilaf lah, kita saling menghormati dalam itu, tapi kalau Ambo termasuk yang meyakini itu boleh. Kalau ada Ustaz kasusnya nyo mang sengaja datang ke panitia kurban gitu kan. Iya. Lagi yang berkupon cek pak, lagi yang berkupon cek pak. Sehingga nyo tak kumpul di nyo banyak gitu. Tu beko barasi batasan bolehnya seseorang itu mengumpulkan daging kurban itu gitu, atau ada tak batasan waktu bolehnya memakan daging kurban itu? Kalau kasusnya seperti yang saya ceritakan, orang nyo datang ke masjid musalla nyo minta gelam kupon dan sebagainya, maka kawan-kawan kita yang model ko karena dihukum meminta-minta maksudnya. Meminta-minta, dan Islam meminta-mintakan sesuatu yang sangat tercela. Tapi dalam konteks hukum kurbannya tadi itu boleh saja ya? Boleh tak tuh? Kalau Ambo agak khawatir. Oh, gitu kalau Ambo kalau Ambo agak khawatir. Kalau nyo sengaja datang minta-minta. Lain halnya kalau yang terjadi kan memang panitia kurban yang membagikan kupon itu saja. Panitia pula yang mendata siapa di lingkungan kita orang yang paling layak. Lalu kemudian didatangilah oleh panitia itu, atau diperintah silakan Bapak Ibu datanglah ke masjid musala mengambil kupon. Itu kan memang artinya mereka bukan minta, tapi memang sudah dibuka kesempatan untuk datang mengambil sesuatu yang akan diberikan kepada mereka. Nah, kalau yang di sana kita atau kawan kita yang model tadi memang sengaja nyonya dengan motif apa lagi, nyonya sengaja cari masjid musala, atau Ambo termasuk yang sangat ragu dengan pelaku itu. Artinya sebaiknya janganlah, sedapat mungkin jangan melakukan seperti itu, karena kembali ke hukum asal dalam Islam dan adab Islami tentang meminta-minta itu sesuatu yang tercela gitu. Tercela. Beralih kita ke hukum upah Ustaz. Dalam beberapa tulisan ataupun buku dan kitab yang sebagian dusanak mungkin pernah membaca, bahwa seseorang itu tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban itu sendiri. Itu maknanya tidak boleh mengambil upah secara mutlak kah, atau dari bagian daging hewan yang dikurbankan itu, atau seperti apa penjelasannya Ustaz? Iya Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustaz lah tegaskan ya. Jadi sana yang dimuliakan Allah, memang yang masih banyak jadi PR kita dalam penyelenggaraan kurban di sebagian tempat kan memang yang tukang dabiah, tukang jagal atau apa yang sejenis itu diberi upah oleh panitia dengan melebihkan porsi pembagian kurban, atau khusus kapalo untuk beliau atau macam-macam dan sebagainya. Maka ini dilarang misalnya, itu dilarang dalam kajian fikih kurban. Para ulama berkali-kali menegaskan hal itu sesuatu yang dilarang. Dilarangnya sampai level haram enggak? Nah, kalau kemudian bicara apakah sampai level haram,
itu ambo tidak menemukan penegasan khusus dari ulama dari referensi fikih yang ambo temukan saja, tapi artinya itu sesuatu yang sedapat mungkin jauhilah gitu. Tapi apakah sampai haram atau tidak, wallahu a'lam shawab, tidak memiliki referensi yang kuat tentang itu, tapi sedapat mungkin itu jangan sampai dilakukan begitu. Maka karenanya lalu bagaimana upah mereka apa? Kalau seperti riwayat tadi yang Ali itu saja, ketika Rasulullah mewakilkan atau menugaskan Ali untuk mengurusi kurban beliau, maka kemudian dijelaskan oleh Ali ketika menceritakan itu kepada sahabat, nahnu nu'tihi min indina, untuk tukang jazar, tukang jagal itu, maka diberikan dari uang yang lain, tidak dari zatnya hewan kurban tuh. Tidak dari zatnya hewan kurban, tapi dari uang lain selain dari yang dipakai untuk membeli kurban itu. Maka sangat bagus kalau panitia kurban itu memang sudah mengedukasi para peserta, baso pitih yang disarahkan, yang dibayarkan, diwakilkan ke panitia kurban untuk membalikan itu, lebihkan untuk upah tukang jagal, termasuk untuk yang berkarajo kalau memang ada yang perlu diupah dengan itu gitu saja. Oke, jadi kita bagi dua dulu. Yang dilarang itu adalah kalau diupahnya jo daging kurban itu sendiri. Misalkan ambo membantu orang mendabiah jawi atau mencincang-cincang, pokoknya bagian dari pekerja lah gitu. Kemudian sawananya jatah kupon itu 1 kilonya gitu. Nah, agiasnya 2 kilo, bagus itu nyo payah karajo gitu. Berarti kan ada kelebihan 1 kilo. Nah, kelebihan yang 1 kilo itu yang dimaksud upah yang dilarang tadi itu ya. Betul. Tapi kalau misalkan peserta tuh ndak ada yang bisa mendabiah, ndak ada yang bisa menjagal dan segala macam itu, nyo upahkan, cuman upahku bukan dari hewan doh, nyo ambil dari pitih lain gitu, atau ditambahkan yuran peserta, maka itu boleh saya. Itu boleh, dan bahkan memang seharusnya gitu. Seharusnya begitu ya. Begitu, karena melakukan pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi, tidak semua orang bisa melakukan itu, maka normalnya lazimnya dalam kebiasaan kita sehari-hari, tentu orang-orang seperti itu diberikan reward atau diberikan ujroh kalau bahasa fikih muamalatnya, maka diberi upah, karena memang ada spesialisasi, ada skill yang mereka pergunakan untuk itu, maka layaknya kita tentu mengupah orang itu, kecuali kalau yang mendabiah itu sang peserta kurban itu sendiri. Memang ini peserta kurban memang, dan ini pun memiliki kemampuan untuk mampu mendabiah maka tentu itu malah afdal ya. Itu afdal, itu yang terbaik tentu saja. Tapi kalau orang lain yang dipekerjakan untuk mendabiah atau mengurusi, maka karena memang mereka memiliki skill tertentu yang mereka pakai yang tidak kita miliki, maka lazimnya dan seharusnya kita hargai itu dengan bayaran yang lazim dan cukup, yang layak untuk beliau itu tentu saja. Jadi poinnya awak betul-betul dilarang untuk tidak mengambil upah dari bekerja itu dari hewan kurbannya sendiri. Iya. Di luar itu boleh ya? Kalau di luar itu boleh, bahkan sebaiknya gitu. Dengan jual beli kulit, Ustaz. Nah, kini kalau khususnya di Tampek kita kok, biasanya hari raya itu dusanak-dusanak kita yang punya home industry, usaha rumahan, misalkan membuat kerupuk jange, nyo berkeliling ke Tampek-Tampek kurban itu dan membeli kulit hewan kurban itu. Nah, itu bahas statusnya menurut pandang hukum fikih, Ustaz. Iya. Jadi dalam pembahasan mengenai jual beli kulit dan kurban dalam kajian fikih sejauh yang Anda pahami, memang itu dikembalikan ke nas yang tadi saya. Nas tentang la tabi'u luhumal adhahi wal hadi tadi, bahwa hukum asalnya menjual segala sesuatu dari hewan kurban itu terlarang gitu. Terlarang. Nah, tadi ketika saya tanya apakah sampai haram atau tidak, itu kajian fikih lebih lanjut yang memang mungkin perlu kita lakukan penelitian aja, tetapi terlarang, intinya sedapat mungkin jauhi itu. Nah, lalu kalau dikhususkan ke kulit gitu, karena memang kulit kan berbeda dari yang lain, sebabnya tidak semua orang mampu mengolahnya gitu. Bahkan di sebagian tempat ada yang di Pasuruan membagi ke masyarakat malah tak buang mubazir gitu ya. Bagaimana terhadap orang-orang ini, atau apalagi kalau memang home industry gitu. Maka kalau sejauh yang Mbak pahami gitu, seharusnya panitia kurban yang tahu dengan medan lingkungan itu memang terhadap kulit itu ya diberikan kepada orang yang memang bisa mengolahnya, memanfaatkannya. Maka kalau memang di daerah itu ada dusun-dusun kita yang memang ahli mengolah itu, ya sudah berikan kepadanya. Tidak dijual ya? Tapi tidak dijual, diberikan kepadanya supaya dia bisa memaksimalkan pemanfaatannya. Nah, bahwa kemudiannya olah itu dan jual seperti tadi banyak hukum tadi saya. Itu kan
itu sesuatu yang juga mubah gitu, karena ya sudah menjadi milik, sudah diagihkan ke inyo untuk apakah inyo makan sendiri atau inyo agihkan ke orang atau inyo jual ke orang lain, itu sesuatu yang mubah ya, walaupun tadi ada memang diskusi fikih boleh jadi di hal itu, tetapi banyak ulama sejauh yang memahami membolehkan hal itu karena kaidah dasar itulah milik inyo gitu, maka diberikan kepada orang lain itu. Lain tapi kalau inyo cari memang berkeliling mencari seperti apa? Nah, kalau berkeliling mencari dan dia bukan orang daerah situ saja, memang maka kalau hilah fikih yang lebih utama kalau yang memahami adalah bila yang menjual itu adalah orang yang sudah mendapatkan lebih dahulu. Jadi kan diagihan ke warga sekitar itu yang khususnya kita agihkan ke inyo sebagai jatahnya. Lalu kemudian kita sambungkan inyo ke orang lain yang memang profesinya mengolah kulit. Nah, lalu inyo bertransaksi jual beli dengan itu. Itu boleh. Itu boleh karena itu jadi miliknya ya. Iya, itu jadi miliknya gitu. Praktiknya yang jadi itu Modeko Ustaz, dibeli oleh orang tertentu kulit itu, kemudian uangnya dibayar kepada panitia tadi. Oleh panitia itu ada dua kemungkinan, dikembalikan kepada peserta atau masuk ke dalam kas masjid atau musalla. Nah, kalau Ambo tak tahu dalilnya Ustaz, cuman secara logika saja berarti kan laba kurang unsur hewan yang dikorbankan jadinya. Betul Ustaz. Betul Ustaz, itu memang yang mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas Ustaz, mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan lah mungkin saja dari cara kita berkorban selama kok. Memang ada sebagian pula yang menyampaikan, oh itu kan dapat ada Ustaz, kan untuk kalau masjid itu sama pembangunan gitu kan hitung-hitung bisa membantu pembangunan masjid. Kok kurban momennya bukan untuk pembangunan masjid, kan untuk masjid carilah infak yang lain. Kurban itu total selesaikan betul-betul untuk berbagi makanan dan kenikmatan di 4 hari yang utama itu. Kalau ada orang yang berpikir Ustaz, Modeko berpikirnya kalau kulit hewan kurban itu dijual, kemudian piti hasil penjualan kulit itu dimasukkan ke dalam kas masjid, itu sama saja bak kurban hewan tanpa kulit gitu. Sebab kulitnya tidak dibagi dah. Itu batu anda cara berpikirnya kalau mati itu tuh. Itu menarik untuk membuat kita menjadi berhati-hati ya. Menarik bahwa itu ilustrasi yang menarik kira untuk kita hati-hati, karena ya sejatinya kan kurban harus utuh lah. Iya, dibagikan ya. Dibagikan atau kita makan sendiri sebagian tadi maksimal sepertiga tadi itu untuk untuk konsumsi kita sebagiannya, dan sebagian besarnya atau minimal 2/3-nya untuk kaum muslimin, baik yang fakir maupun yang tidak fakir. Jadi kurban bukan hanya untuk yang fakir tapi juga untuk yang tidak fakir, berbagi di hari Idul Adha gitu. Nah, jadi itu sanak-sanak, terutama sanak-sanak yang menjadi panitia kurban, kalau memang ada kulit itu dan ada orang yang membuat kerupuk jangkik misalkan, tidak usah dijual ke nyo, agian saja ke nyo, karena nyo yang lebih ahli memanfaatkan itu dan itu dibolehkan. Tapi kalau dijual, kemudian uangnya masuk ke kas masjid atau kas musala, malah itu yang menjadi masalah saya. Itu masalah. Sebenarnya sangat menarik otak kita kok, cuman kita dibatasi durasi kok Ustaz. Mudah-mudahan sedikit otabone kita pada kesempatan kini kok bisa menjadi sumbangan pemahaman kepada dunsanak-dunsanak khususnya yang akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, itulah Ustaz, terima kasih banyak waktu Ustaz, dan mudah-mudahan Ustaz sehat taruh bisa memberikan banyak pencerahan kepada kami khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan sanak-sanak, beliau juga punya YouTube channel beliau sanak, Salman Tuanku Rajo. Nanti sanak bisa cari linknya di deskripsi. Kami tuliskan di deskripsi video kok untuk ikuti kajian-kajian beliau di channel YouTube beliau. Barangkali itu sanak otabone kita di kesempatan kini kok. Tunggu kami di Otabone episode selanjutnya, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi Ustaz kepada sanak-sanak yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.